Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askiana Cinjati dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang sistem sirkulasi darah, mulai dari fungsinya dan juga darah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu plasma darah, trombosit atau keping darah, dan juga eritrosit atau sel darah merah, yang nantinya akan saya jelaskan. 1. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang memiliki berbagai fungsi seperti penjaga suhu tubuh, perlindungan, dan juga penyangga. Nah, sistem sirkulasi ini memiliki organ seperti jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Sistem sirkulasi ada yang tertutup, berarti darah mengalir dalam pembuluh darah. Dan juga ada sistem sirkulasi ganda, di mana darah mengalir 2 kali melewati jantung dan sekali dalam peredaran darah. Fungsi dari sistem sirkulasi darah itu ada: 1. Menyalurkan hasil sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tubuh tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi sistem organ pada tubuh. 5. Membantu proses pemulihan luka atau cedera. 2. Darah. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, darah merupakan cairan pembawa molekul yang dipompa oleh jantung dan ke seluruh tubuh. Darah ini terdiri di 2 bagian, yaitu plasma darah dan juga sel-sel darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eritrosit atau sel darah merah, sel darah putih atau leukosit, dan juga trombosit atau keping darah. Darah ini memiliki karakteristik seperti: 1. Lebih berat dan lebih kental dibanding air, memiliki bau yang khas, memiliki pH sebesar 7,35 sampai 7,45. Yang kedua, berwarna merah terang hingga merah kebiruan. Yang ketiga, volume darah yang beredar itu sebesar 8% dari berat badan. Darah merupakan komponen terpenting dalam sistem peredaran manusia, di mana yang memiliki fungsi: 1. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut zat beracun. 3. Menyalurkan hasil metabolisme berupa karbon dioksida. Berikut ini ada gambar dari susunan darah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa darah tersusun atas plasma darah, yang tersusun atas air, protein, nutrien, dan hormon. Selanjutnya ada lapisan berwarna kuning pucat yang terdiri dari leukosit atau sel darah putih dan juga trombosit atau keping darah. Dan selanjutnya ada hematokrit yang terdiri dari sel darah merah. Darah tersusun atas beberapa korpuskula yang membentuk 45% dari bagian darah. Angka ini menyatakan dalam hematokrit atau sel darah merah yang dipadatkan sebesar 40-47%. Bagian 55% lainnya berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah, disebut plasma darah. Nah, korpuskula ini terdiri dari 3 bagian, yaitu eritrosit atau sel darah merah sebesar 99% dan keping darah sebesar 0,6-1%, dan leukosit sebesar atau sel darah putih sebesar 0,2%. A. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa darah. Nah, plasma darah ini merupakan bagian terbesar dari darah, di mana dia menyumbang 55% volume dari darah. Nah, plasma darah terdiri dari air sebesar 92% dan lainnya sebesar 8% seperti zat makanan dan mineral. Nah, pada plasma darah ini terdapat 1. Zat-zat yang dihasilkan oleh sel, itu seperti enzim, hormon, dan antibodi. Yang kedua, ada protein darah, yaitu seperti albumin, fibrinogen, dan juga globulin. Yang ketiga, zat-zat yang hasil metabolisme, itu ada urea, asam urat, dan lainnya. Yang keempat, itu ada gas-gas respirasi seperti oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada fungsi dari plasma darah ini. Yang pertama itu mengangkut limbah, di mana plasma darah ini membantu sel tubuh untuk
mengangkut limbah atau membuang limbah dengan cara membawanya ke organ lain seperti hati dan ginjal, kemudian dibuang. Yang kedua, membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, dimana tadi kan plasma darah ini mengandung protein yaitu albumin yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tidak merembas cairan plasma darah ke jaringan lain. Yang ketiga, proses pembekuan darah, dimana tadi juga di protein plasma darah mengandung fibrinogen. Nah, fibrinogen ini memiliki fungsi untuk dalam proses pembekuan darah, dan jika kadarnya berkurang, itu maka darah akan sulit untuk berhenti dan darah akan kehilangan banyak. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Nah, plasma darah ini berperan dalam menjaga suhu tubuh dengan cara menangkap atau melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, melawan infeksi, di mana imunoglobin itu tuh berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh yang untuk melawan virus dan bakteri. Yang keenam, itu ada menjaga keseimbangan asam dan basa, di mana kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan juga bikarbonat itu merupakan elektrolit dari plasma darah. Nah, elektrolit ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa serta mengatur fungsi otot dan juga saraf. Selanjutnya, mungkin beberapa orang tuh membutuhkan plasma darah. Orang yang sehat dapat mendonorkan atau mentransfusikan plasma darahnya. Setelah didonorkan, petugas akan memisahkan plasma darah dengan sel lain menggunakan mesin. Jika sudah, plasma darah akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, biasanya orang-orang yang membutuhkan ini itu seperti orang-orang yang memiliki penyakit kronis yang langka seperti hemofilia dan juga penyakit autoimun. Selanjutnya ada eritrosit. Eritrosit merupakan salah satu sel darah yang mengalir dalam darah. Nah, eritrosit ini tuh diproduksi di sumsum tulang merah melalui proses eritropoiesis. Nah, biasanya eritrosit ini berusia 120 hari atau sekitar 4 bulan. Setelah itu, eritrosit yang sudah tua dan rusak akan dipecah oleh limpa dan digantikan dengan yang baru. Eritrosit yang belum matang disebut dengan retikulosit. Nah, retikulosit ini mengandung dalam eritrosit sebesar 1-2%. Selanjutnya ada bentuk dari eritrosit. Yang pertama itu bentuknya bikonkav, di mana memiliki cekung di bagian tengah dan tidak memiliki inti. Yang kedua, sel-sel yang telah tua akan ditelan dalam fagotosit dalam hati. Yang ketiga, hasil sisa metabolisme bisa digunakan kembali. Yang keempat, sisa metabolisme menjadi pigmen empedu yang disekresikan oleh hati ke dalam empedu. Yang kelima, eritrosit ini memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Selanjutnya ada produksi sel darah merah. Produksi sel darah merah itu tadi kan di sumsum tulang merah melalui proses eritropoiesis. Nah, dipicu oleh kurangnya kadar oksigen. Nah, kenapa sih bisa kurang kadar oksigennya? Itu bisa karena olahraga, terus karena keberadaan daratan tinggi, terus juga karena kurangnya hemoglobin, terus juga karena rusaknya tulang sumsum. Nah, ketika ginjal mendeteksi kurangnya kadar oksigen dalam tubuh, maka ginjal akan melepaskan atau menangkap hormon yang disebut dengan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini nanti akan merangsang untuk produksi sumsum tulang merah dan juga dan kadar oksigen. Selanjutnya
Setelah oksigen meningkat dan ginjal sudah mendeteksi oksigen meningkat, maka ginjal akan mulai melepaskan atau memperlambat hormon eritropoietin. Nah, sehingga sel darah merah mulai berkurang. Selanjutnya ada dari sifat sel darah merah atau eritrosit. Yang pertama itu dia itu bersifat dilapisi oleh membran yang elastis dan fleksibel untuk menyesuaikan diri saat mengalir dalam kapiler darah yang kecil. Nah, karena sifat ini, eritrosit mampu menyebar dengan cepat ke dalam aliran darah. Yang kedua, itu ada setiap sel mengandung 300 juta hemoglobin. Yang ketiga, pada laki-laki eritrosit sebesar 4,2 sampai 5,4 juta sel setiap mikrometer kubik, dan pada perempuan itu sebesar 3,8 sampai 4,8 juta sel setiap mikrometer kubik. Yang selanjutnya itu ada hemoglobin. Nah, hemoglobin pada laki-laki itu sebesar 132 sampai 166 gram per liter, dan pada perempuan itu sebesar 132 sampai 116 sampai 150 gram per liter. Nah, untuk hematoritnya itu pada laki-laki itu sebesar 38,3 sampai 48,6%, dan pada perempuan itu sebesar 35,5 sampai 44,9%. Selanjutnya ada fungsi dari eritrosit. Nah, fungsi utamanya itu adalah transportasi dan pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit merupakan fragmen sel yang tidak bernukleus dan berasal dari megakariosit sumsum tulang. Nah, trombosit ini memiliki sifat yaitu memiliki 150.000 sampai 400.000 sel setiap mikrometer kubik. Nah, yang kedua, berusia 5-9 hari. Yang ketiga, diproduksi di sumsum tulang. Yang keempat, tidak memiliki inti sel dan berantakan. Terus, selanjutnya ada fungsi dari trombosit. Yang pertama itu ada hemostatis, yang kedua itu ada perbaikan pembuluh darah yang robek, yang ketiga ada pembukuan darah. Nah, saat terjadi luka, trombosit akan menggumpal dan akan memberhentikan luka. Jika darah sudah berhenti, maka luka akan sembuh. Namun, jika trombositnya kurang, maka darah akan sulit berhenti dan mengakibatkan banyaknya kehilangan darah. Kurangnya trombosit ini bisa disebabkan karena kurang produksi. Trombosit diproduksi di sumsum tulang yang di dalamnya terdapat stem cell. Stem cell ini berperan dalam memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah atau trombosit. Nah, jika stem cell ini rusak, maka dia akan mempengaruhi namanya produksi trombosit. Jika mempengaruhi, maka dia bisa berkurang trombositnya. Maka dari itu kita penting banget untuk menjaga kadar normal dari trombosit. Nah, biasanya orang-orang yang kekurangan trombosit itu karena kondisi tertentu seperti kanker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.